Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kristi Gracelia Gottlieb, NIM P191111012. Saya adalah mahasiswa profesi S1 Keperawatan dan kampus Tikes Pasapua Ambon. Di sini saya akan memberikan materi penyuluhan kepada kita. Dan judul dari materi penyuluhan kali ini adalah keputihan pada wanita. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua, sekarang saya akan membahas materi penyuluhan saya yang dimana judulnya masalah keputihan pada wanita. Di sini akan saya jelaskan beberapa poin penting saja agar kita lebih mudah memahami dan mengerti mengapa sampai terjadinya keputihan. Oke, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian keputihan. Keputihan adalah semua pengeluaran cairan alat genitalia yang bukan darah. Keputihan dia bukan penyakit tersendiri, tetapi dia merupakan manifestasi gejala dari hampir semua penyakit kandungan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengapa sampai terjadinya keputihan. Teman-teman, pada daerah kewanitaan kita terdapat bakteri yang baik yang disebut dengan Bacillus Dordaelei. Dalam keadaan normal, jumlah basil ini cukup dominan atau membuat lingkungan vagina bersifat asam sehingga vagina mempunyai daya proteksi yang cukup kuat. Di samping itu juga, vagina dapat mengeluarkan sejumlah cairan yang berguna untuk melindungi diri dari infeksi. Kita masuk pada poin yang ketiga, jenis-jenis keputihan. Di sini ada dua jenis keputihan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bersifat fisiologi atau yang biasa kita kenal dengan keputihan normal. Keputihan normal adalah keputihan yang terjadi pada masa ovulasi, yaitu kurang 12 sampai 14 hari pada saat kita menstruasi. Pada saat terangsang seksual atau mengalami stres emosional, keputihan seperti ini juga wajar terjadi pada wanita. Yang kedua, bersifat patologis atau keputihan abnormal. Keputihan abnormal adalah gejala keluarnya lendir secara berlebihan, berwarna putih dan berbau. Jarang terjadi rasa nyeri. Kita masuk pada poin yang berikut, tanda gejala keputihan. Keputihan bukan merupakan penyakit, melainkan suatu gejala. Ingat lagi teman-teman, keputihan dia itu merupakan suatu gejala, dia bukan merupakan penyakit. Gejala keputihan tersebut dapat disebabkan oleh yang pertama, gejala keputihan karena faktor fisiologi antara lain cairan yang keluar encer, berwarna bening, krem, atau tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, jumlahnya sedikit atau cukup banyak. Yang kedua, gejala keputihan karena faktor patologis antara lain cairan yang keluar bersifat keruh dan kental, berwarna putih susu, kekuningan, dan keabu-abuan, terasa gatal, berbau tidak sedap, busuk atau amis, menyisakan bercak pada pakaian dalam, jumlahnya banyak. Sekarang kita masuk pada poin yang berikut, penyebab keputihan. Yang menyebabkan keputihan itu bisa terjadi, yang pertama, karena jamur candida atau monilia. Yang kedua, parasit Trichomonas vaginalis. Yang ketiga, bakteri Gardnerella. Yang keempat, faktor hygiene yang jelek. Yang kelima, pemakaian obat-obatan antibiotik dalam waktu yang lama.
poin yang terakhir yaitu cara-cara mengatasi keputihan. Yang pertama, menjaga kebersihan, yang diantaranya adalah mencuci bagian vulva atau bagian luar vagina setiap hari dan menjaga agar tetap kering untuk mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Yang kedua, saat menstruasi, biasakan mengganti pembalut apabila sudah terasa basah dan lembab. Yang ketiga, menggunakan sabun non-parfum saat mandi untuk mencegah timbulnya iritasi pada vagina. Yang keempat, menghindari penggunaan cairan pembersih kewanitaan yang mengandung deodoran bahan kimia terlalu berlebihan, karena dapat mengganggu pH kemaluan dan dapat merangsang munculnya jamur atau bakteri. Yang berikut, setelah buang air besar, bersihkan dengan air dan keringkan dari arah depan ke belakang untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke vagina. Yang berikut, menjaga kuku tetap bersih dan pendek. Kuku dapat terinfeksi kandida akibat garukan pada kulit yang terinfeksi. Kandida yang tertimbun di bawah kuku tersebut dapat menular ke vagina saat kita mandi atau cebok. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, memperhatikan pakaian. Apabila celana dalam yang kita pakai sudah terasa lembab, sebaiknya segera diganti dengan yang kering dan bersih minimal sehari 2 hari. Yang berikut, menghindari pemakaian pakaian dalam atau celana panjang yang ketat karena dapat meningkatkan kelembapan area kewanitaan. Yang berikut, tidak duduk dengan pakaian basah, misalnya kita selesai olahraga dan selesai renang, karena jamur lebih senang pada lingkungan yang basah dan lembab. Yang berikut, menggunakan pakaian dalam dari bahan katun, karena bahan katun dapat menyerap kelembapan dan menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga. Yang berikut, menjaga berat badan tetap ideal dan seimbang. Kegemukan dapat membuat kedua paha kita tertutup rapat, sehingga mengganggu sirkulasi udara dan meningkatkan kelembapan pada area vagina. Yang berikut,